Bab 1070. Menyusup markas musuh. Pada saat yang sama, Jerry yang telah menaiki pesawat yang meninggalkan kota Yan dan langsung berangkat keluar wilayah perang. Ia sudah menerima informasi markas pembunuh Red Dust. Mereka tidak hanya memiliki satu pusat saja, tapi memiliki belasan cabang yang semuanya berada di luar wilayah perang. Ia sudah setahun meninggalkan perbatasan utara. Ia tidak menyangka sama sekali. Suatu hari dirinya benar-benar menginjakkan kaki kembali di luar wilayah perang ini. Ketika Jerry yang berjalan menuju luar wilayah perang, di atas salib di tepi gurun Gobi luar wilayah perang sana terikat seseorang. Di hari yang terik, sekujur tubuh orang itu penuh dengan darah. Auranya terasa sangat lemah karena dijemur di bawah matahari terik. Kalian pasti akan menyesal. Orang yang terikat di atas salib itu tampak ingin memberontak dan menggertak gigi berkata, "Prak!" Selesai berkata, seorang pria barat berperawakan kekar yang menggenggam seutas cambuk langsung menebas tubuhnya keras. "Sampai sini. Kamu masih berani sok hebat." Pria barat bertubuh besar itu menyeringai. "Kalau bukan mau memakaimu sebagai umpan, kamu pikir kamu bisa hidup hingga sekarang ini?" Prak prak prak. Selesai berkata, pria barat bertubuh kekar itu melayangkan cambuknya lagi dan memukul pemuda itu dengan gila. "Teriaklah! Teriak sana!" Pria barat bertubuh kekar itu marah-marah. Sejak awal hingga akhir, pemuda ini seperti tidak merasakan nyeri sama sekali, sehingga tidak berteriak sama sekali. Hal ini membuatnya merasa terhina. Maka itu semakin memukulnya dengan keras. Pemuda yang terikat di atas salib itu kebetulan adalah Charles Ma yang ditangkap oleh pembunuh Red Dust. Saat ini, Charles Ma menggertak gigi keras. Entah bagaimanapun ia diperlakukan, ia tidak akan mengeluarkan suara sama sekali. Sebaliknya malah berteriak kencang, "Ayo sini! Ayo lanjutkan! Apakah tenagamu hanya segini saja? Kalau aku benar-benar teriak, aku ini anak anjing. Sini saja kamu! Kalau berani, maju saja!" Pria barat bertubuh kekar itu benar-benar dibuat marah. Lalu mengangkat cambuknya menebas kepala Charles Ma. "Teriak! Teriak sana!" Charles Ma tidak meringis sama sekali. Wajahnya yang kesakitan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Ia bersumpah, kalau ia harus membunuh bajingan ini menjadi beberapa potongan. "Cukup, Lucifer." Pada saat ini juga, seorang pendekar barat alam dewa tahap tengah berjalan kemari dan menegur kesal sembari memandang pria barat bertubuh besar itu. "Satan! Apakah kamu tidak mendengarnya? Bajingan ini sedang menantangku." Pria bertubuh besar yang dipanggil Lucifer itu berujar dengan wajah kesal. Satan berkerut alis. "Jangan lupa tujuan kita kali ini. Jika ia mati, misi pasti akan gagal." Mendengar ucapan Satan, Lucifer menebas Charles Ma sekali lagi, dan berkata dengan kesal, "Kalau gitu, biarkan kamu hidup beberapa jam lagi." Pada saat yang sama, di bandara luar wilayah, sebuah pesawat internasional pelan-pelan melandas. Kemudian sebuah bayangan muda yang berjalan turun dari pesawat. Pelindung Jerry yang baru saja keluar dari bandara. Seorang pria parubaya yang memakai seragam perang pun berlutut satu kaki dan bersikap sangat hormat. "Berikan lokasinya kepadaku." Jerry yang membuka mulut berkata. Ia tengah menekan amarah dalam tubuhnya. Charles Ma sudah ditangkap pergi berjam-jam. Dalam berjam-jam ini, tidak ada satupun yang tahu apa saja yang telah dialami Charles Ma. Pria parubaya itu buru-buru mengeluarkan sebuah alat yang sebesar telapak tangan, lalu menyerahkannya kepada Jerry Yang. "Pelindung, kita sudah menandakan ke-13 cabang Red Dust di atas radar tersebut." "Baik." Jerry yang menerima radar itu, lalu mengikuti pria parubaya itu menaiki mobil perang berpelindung. Di sini adalah wilayah damai luar wilayah perang. Di sini tidak mengizinkan terjadinya perperangan senjata sama sekali. Tapi selain bandara, dimanapun bisa saja terjadi perperangan. "Pelindung, Anda duduk baik-baik." Selesai berkata, pria parubaya itu langsung menginjak gas pedal, sehingga mesin mobil itu langsung meraung. Mobil perang itu pun mulai melaju di jalan yang tidak teratur.
Duar duar duar. Kemudian hanya menemukan sejumlah bom yang mendarat dari langit. Dan terjatuh di sekitar mobil perang. Suara siren dalam mobil terus terdengar. Pria parubaya itu masih mengendarai mobil perang dengan aman. Dan menghindari sejumlah bom. 10 menit kemudian, bom itu akhirnya berhenti. Mobil perang kembali melaju di jalan yang normal. Melalui jendela mobil perang, Jerry yang dapat menemukan banyak adegan yang familiar. Hatinya pun terasa sangat emosional. Dulu, waktu pertama kali ia menginjakkan kaki di wilayah perang, ia masihlah seorang penakut. Jika ia yang dulu melalui adegan bom tadi, ia mungkin sudah mengompol di tempat. Kini ia yang melewati adegan seperti ini. Bukanlah masalah besar lagi. Pelindung. Kedepan lagi adalah salah satu cabangnya Red Dust. Setengah jam kemudian, pria parubaya itu mengingatkan. Pandangan Jerry yang terlintas sekilas niat membunuh. Ia menggertak gigi berkata, pemusnahan Red Dust dimulai dari detik ini juga. Pria parubaya itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia hanya menerima sebuah perintah untuk mengantar Jerry yang mencari setiap markas Red Dust. Setelah mendengar Jerry yang mau memusnahkan Red Dust, ia merasa agak cemas dan membuka mulut berkata, pelindung, kalau Anda ingin memusnahkan Red Dust, sebenarnya tidak perlu begitu sulit. Bom luar wilayah perang kita bisa langsung mengunci target pada markas Red Dust. 13 bom sudah cukup membuat Red Dust sepenuhnya menghilang di dunia ini. Ini adalah kepercayaan diri wilayah perang Kyushu. Dan juga menyatakan hebatnya wilayah perang Kyushu. Jerry yang menggeleng kepala. Aku mau melakukannya sendiri. Dan membuat Red Dust putus asa. Hubungan antarnya dengan Red Dust tidak begitu mudah. Bahkan ia yang belum menginjakkan kaki di kota Yan, ia pun sudah menjadi target pembunuh Red Dust. Hingga sekarang ini, Red Dust telah memanggil beberapa pasukan pembunuh untuk membunuhnya. Tapi setiap pasukan pembunuh berakhir mati di kota Yan. Ia tidak menyangka sama sekali. Kalau Red Dust kali ini bisa-bisanya mendatangkan pembunuh alam dewa tahap tengah untuk memasuki kota Yan. Bahkan juga membuat pasukan bayangan mengalami banyak kerugian. Apalagi mereka juga membawa pergi Charles Ma selaku pemimpin pasukan bayangan. Mereka jelas-jelas sedang menantangnya. Jika ia tidak membunuh Red Dust sendiri, ia tidak akan merasa tenang. Situasi kota Yan sekarang ini sangatlah serius. Keluarga kekaisaran terus bermunculan. Bahkan pendekar alam dewa kota Miao juga ada keinginan untuk datang. Jika waktu perebutan desa Emperor tiba dan pembunuh Red Dust muncul lagi, serta langsung bertemuan dengannya, mungkin tidak masalah sama sekali. Tapi jika mereka bertindak seperti ini lagi dan langsung membawa pergi orangnya, Jerry yang tidak dapat menahannya. Kalau begitu, langsung memusnahkan Red Dust dulu saja. Berhenti. Melihat mereka hampir tiba di markas pertama Red Dust, Jerry yang tiba-tiba memberi perintah. Pria parubaya itu langsung menghentikan mobil dan hanya merasa kebingungan. Tanpa menunggu ia bertanya. Jerry yang sudah turun mobil sendirian dan berjalan ke arah markas Red Dust itu. Pelindung. Pria parubaya itu seketika panik. Baru saja mau mengejar ke sana, ia pun langsung mendengar Jerry yang berkata, tunggu aku beberapa menit. Baik. Mendengar ini, pria parubaya itu buru-buru mengiyakan. Meski ia sangat ingin menyusulnya, tapi mematuhi perintah adalah pekerjaannya. Lagi pula, dengan identitas pelindung perbatasan utara, ia tidak perlu khawatir Jerry yang sama sekali. Uwi. Pada saat ini, markas Red Dust menyalakan suara siren yang menusuk telinga. Ada musuh yang menyerang. Ada musuh. Kemudian hanya menemukan beberapa pendekar yang terlihat mengerikan berlari keluar. Tangan setiap orang pun menggenggam senjata api berat. Bersambung.